Tahun 2020, semasa kendalian Sinteyong, Timnas U23 menentang Australia bawah 23 tahun di AFC Asian Cup. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada hari ini kita lihat imbasan kembali Timnas Indonesia U23 pernah menentang Australia U23 AFC Asian Cup bawah 23. Jadi di sini ketika pertama kali Sinteyong mengambil alih Timnas Indonesia U23 ini, diterapkan permainan bola hantaran pendek, dan di sini keberanian semua pemain-pemain Timnas U23 Indonesia ini mengekang asakan-asakan Australia. Begitu juga dengan serangan sehingga mencetak gol, guys. Jadi ini sangat luar biasa di permulaan Sinteyong mengendalikan Timnas U23 ini. Jom kita saksikan, guys, bagaimana dalam permainan ini begitu cantik sekali ya. Kita saksikan sampai habis, guys, supaya kita dapat tumpukan fokus perhatian cara permainan yang diterapkan Sinteyong. Oke, channel ini daripada Timnas Garuda Tim. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekaligus, support channel ini untuk info-info terkini sepak bola di Indonesia. Oke, judulnya ialah Timnas Indonesia versus Australia. Bukti kejeniusan Sinteyong bikin lawan kerepotan dan tak berkutik. Tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Juga sebelah kiri AFC Under 23 Asian Cup ya, Indonesia Australia. Ya, ini dia kita lihat mereka langsung melakukan pressing, pemirsa. Krusial ya. Ya, Cantik lapangannya kan, guys. Kita tahu, wow, sangat berani para pemain Indonesia. Pemain Timnas Indonesia jadi berani bermain umpan pendek. Nah, inilah Pemain di belakang. Langsung serangan coba dilakukan pemirsa oleh Fabian. Oh, berhasil ditekan. Australia ini bukan halang-halang, tetapi Indonesia dapat imbangkan ya. Kanan lagi. Dapat wow. Sudah bisa dimiliki. Oh, kali ini umpan diberikan pemirsa. Tadi kecepatan yang dimiliki oleh para pemain. Bagaimana ke Australia mencoba? Oh, bahaya pemirsa. Wow, Australia bagaimana? Hati-hati. Penalti kah? Ya, bukan sebuah Oh, pelanggaran penalti, guys. Tadi Luis Miller yang mendapatkan free space. Tengok Sinteyong. Oh, ternyata penalti ya. Diberikan Penalti ya, penalti ini. Australia. Hernando. Bagaimana? Wow. Dapat ditampan dan ditepis oleh penjaga gol Lawan dari tendangan penalti. Indonesia. Bisa Wah. di-save oleh Hernando tadi. Dapat diselamatkan, guys. Woi, Mangku Alam, Kapten Indonesia masa ini U23 nih, guys. Satu Indonesia berteriak. Oh, Ya, walaupun tadi juga cukup masih lagi kosong-kosong. memberikan keputusan penalti ya. Karena dia sempat juga kanan ya. Betul. Sintayong. Wow, Sintayong nih. Belakangnya. Pengalamannya Sinteyong nih, dia mengendalikan Timnas Korea Selatan mengalahkan tim Jerman di Piala Dunia, guys. Begitu tegang, dan saya yakin juga Anda menyaksikan ya. Bahaya kembali pemirsa, bahaya. Woi. Oh, Sukar dipercaya. Bahaya. Lagi-lagi. Oh, Anak muda sikit bernama lagi. Hernando Ali terjadi. Save yang dilakukan oleh Hernando, dia bisa ya. Sekali lagi Hernando menjadi penyelamat. Para pemain Indonesia masih ditekan kali ini. Ya, sebuah defense yang dilakukan oleh Gudan Sarmando Wen. Kali ini masih jadi duel pemirsa. Oh, Pemain Indonesia bermain lebih tenang lagi, terutama ketika Wah, mendapatkan kita tengok tekanan Indonesia dari pula pemain menyerangnya. ya, sekarang Indonesia mencoba menekan dari sebelah kanan, di mana bola dikontrol. Anak Surabaya yang begitu keras. Asnawi Mangku Alam. Woi, 1-2 ini tiki taka. Kembali ke kiri. Kepada aduh. Langsung berikan umpan ke depan, bahaya kembali pemirsa. Alfreandra Dewangga sangat baik kita lihat pemirsa di oleh para pemain. Tapi di permulaan Sinteyong ambil alih kan. Cantik kan mainan Indonesia. Dia tahan saja, bos. Kali diberikan bola kepada Adik Subayo. Oh, kali ini baik sekali pemirsa. Oleh Indonesia. Ada Alfreandra Dewangga. Langsung saja mendorong ke depan kepada Pratama Arhan. Dan Pratama Arhan. pas bola daerah yang sekali bagaimana Asnawi Mangku Alam menjaga lini pertahanan dari pit juga Indonesia. Asnawi ini kan. Masih Asnawi Mangku Nggak Alam. dapat dilepas, Asnawi, so. pemirsa. Masih Asnawi Indonesia. Lihatkan bola. Ya. Bagaimana
Memang ngam lah dia kapten. Dan sekarang bagus Kavi yang berhasil digagalkan oleh Hernando Aristariadi. Oh, ini yang tadi tuh. Ini bukan keberuntungan ya. Ya. Kali ini ya Pratama Arhan pindahkan lagi bola. Ramadhan Fuh, Irianto. 1-2 cantik kan mainan dorong. Antaran pendek terus ke atas. Woi. Masa ini pemain-pemain Witan Sulaiman, Asnawi, Pratama Arhan, Egy Maulana mungkin ada sini. Seharusnya ya sudah bisa lebih tenang lagi, mengatur tempo permainan, mencari pemain yang berada dalam posisi yang lebih terbuka ya, daripada memberikan bola ke tengah. Australia pun ke lini pertahanan dari Australia. ditekan juga kan masa ini. Hernando Aristariadi pemirsa. Bahaya. Pemirsa, sebuah kesalahan yang terjadi. Bahaya juga. Sebuah recovery yang baik dilakukan oleh Alfred. Oh, ini cantik. Surabaya. Tackle bersih. Bisa bermain berbagai posisi sebagai center back dan juga bermain sebagai gelandang pengangkut air, baik di Persebaya Surabaya ataupun juga di Timnas Indonesia. Lagi dorong saya kembali. Oh, baik kali ini pemirsa. Kecepatan dari Bagus Kavi ada di sebelah kiri. Pertama lagi. Kavi pemirsa. Bagus, kita lihat tendang. Oh, bahaya kembali pemirsa. Dan sekarang beruntung lagi. Bahaya dan Hernando Aristariadi. Sekali lagi penjaga gol ini. Hernando ini. Cepat sekali. Ayo Indonesia. Dan sekarang ini dia pemirsa masih terus melakukan serangan. Ya begitu cepat. Lambat. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Sukar dipercaya pemirsa. Gol guys. Wow. Untuk bisa Ini barulah membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama cantiknya. Ini gol yang kelas dunia guys, dari jauh, dari luar kotak penalti. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Permainan Timnas Indonesia sangat berubah drastis ketika dilatih Sintayong. Ya, betul. Dalam video tadi sudah sangat menggambarkan bagaimana permainan Timnas Indonesia kini jauh lebih mengandalkan umpan 1-2 sentuhan. Tidak panik ketika ditekan lawan. Tidak seperti dulu ketika belum dilatih Sintayong, Timnas Indonesia mudah panik dan sering melakukan long ball. Terlihat dalam video tadi. Iya, sekarang ini dia antaran pendek jarak oleh permainan luar biasa Timnas Indonesia. Usai laga tadi sebenarnya pelatih asal Korea Selatan itu menilai perjuangan Timnas U23 Indonesia harus diapresiasi karena tak kenal lelah meski digempur oleh Australia U23. Saya memuji permainan anak-anak yang tidak menyerah sampai akhir pertandingan dan bisa mencetak 2 gol, ucap Sintayong. 2 gol ya. Di sisi lain kehadiran Sintayong untuk sepak bola Indonesia jangan hanya dimaknai dengan raihan kemenangan. Bukan juga semata soal keberhasilan Timnas Indonesia mendapat trofi atau tidak. Publik sepak bola nasional mulai dari pengurus PSSI, para pelatih, para pesepak bola, para pembina sepak bola, dan masyarakat luas harus dapat melihat pembelajaran secara khusus dari seorang STY. Pasalnya, STY juga manusia biasa. Bisa jadi ia akan mampu menyulap penggawa Garuda menjadi tim yang hebat. Namun bisa juga sebaliknya penggawa Garuda akan tetap melempem meski sudah ditangani dengan berbeda oleh STY. Tapi jika melihat progres saat ini, jelas sangat terlihat bahwa Sintayong ini sudah menjadi oase dalam lautan gurun pasir. Sintayong terus membuktikan bahwa dirinya memang layak memimpin Timnas Indonesia di sejumlah level kelompok umur. Sederet prestasi sukses dipersembahkan pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut sepanjang tahun ini. Perlahan tetapi pasti, Sintayong mampu membuktikan diri bahwa ia layak memimpin Timnas Indonesia. Adapun prestasi pertamanya tahun ini adalah ketika dia mampu membawa Timnas Indonesia meraih posisi runner-up di Piala AFF 2020 pada awal tahun ini dengan skuad paling muda dan minim pengalaman. Jadi sudah saatnya hilangkan kontroversi bahwa Sintayong akan out. Itu jelas gak berguna. Lebih baik terus dukung Sintayong sampai bawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu guys antara perlawanan pada tahun 2020 ini ya. Ini yang bukan yang 2022 tetapi semula permulaan Sintayong mengambil alih Timnas Indonesia U23 dan perlawanan itu adalah perlawanan AFC U23 Asian Cup. Jadi perlawanan dengan Australia itu guys bukan alang-alang. Australia pernah juga menjadi negara yang ke Piala Dunia ya. Jadi itu permainan dapat diposisikan secara seimbang sebenarnya antara Indonesia dan Australia. Kalau kita melihat ya antaran pendek dan penguasaan bola terutama oleh Kapten Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan dan juga Witan Sulaiman, Egy Maulana, mungkin
keberanian mereka mengawal bola itu hasil daripada didikan Sinteyong ini. Dan kini 2022 hasilnya telah kita lihat sendiri apabila beberapa kejuaraan telah dilakukan ataupun kelayakan lolos ke Piala Asia Timnas Senior dan juga lolos Timnas U20 ke Piala Asia. Begitu juga dengan junior bawah 16 tahun juga lolos ke Piala Asia. Jadi ini menunjukkan bahwa sentuhan Sinteyong ataupun STY itu telah membuahkan hasil walaupun hanya 2 tahun guys memegang Timnas Indonesia ini di berbagai peringkat umur, peringkat U17, U20 dan juga tim senior. Sinteyong sekaligus mengendalikan 3 timnas di bawah peringkat umur ini. Ini membuktikan bahwa sentuhan dan juga kecemerlangan didikan cara latihannya itu dapat diserap oleh semua pemain-pemain yang dipilihnya. Dan apa kelebihan untuk mengendalikan 3 tim sekaligus ini? Sinteyong akan dapat memahami mana-mana pemain di bawah peringkat umur ini untuk diserap ke tim senior pula. Jadi keberhasilan ataupun keserasian itu telah dapat dilihat oleh Sinteyong dan ini memudahkan beliau mencatur strategi dan formasi taktikal dengan pemain-pemain yang beliau yakini akan mampu untuk memikul tanggung jawab jika diberikan peluang di dalam first 11 nanti. Jadi tahniah kepada Sinteyong, tahniah kepada Timnas Indonesia U23 ini dapat mencetak gol guys dengan Australia. Wow, itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat terkait dengan sepak bola di Indonesia ini yang bermanfaat, yang berfaedah dan juga komentar yang positif, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info dengan kita semua guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.